Kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan memicu protes masyarakat di sejumlah daerah. Lalu apakah Anda sudah mengetahui bagaimana cara menghitung pajak bumi bangunan, baik itu rumah ataupun tanah milik Anda? Informasi berikut akan menjelaskan bagaimana cara menghitung PBB Anda. PBB P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah daerah merupakan pihak yang menetapkan nilai jual objek pajak dan tarif PBB P2. Nilai jual objek pajak NJOP yang dipakai untuk perhitungan PBB P2 ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Sementara untuk tarif PBB P2 ditetapkan paling tinggi 0,5% dari NJOP. Rumit bukan? Jadi untuk penentuan dari NJOP ya sendiri persentasenya itu biasanya di dalam peraturan daerah itu diatur terkait dengan klasterisasi ya. Nah, itu salah satu faktornya adalah misalkan letak objeknya di mana gitu ya. Atau didasarkan pada tingkat kenaikan NJOP dari tahun ke tahun. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai dasar klasterisasi sehingga biasanya kalau NJOP TKP ini lebih sederhana karena dia kan menentukan berapa sih NJOP yang tidak kena pajak. Nah, itu biasanya sih seragam gitu ya. Nah, ini diatur lebih rinci di peraturan daerah ya, biasanya ditetapkan gitu misalkan sebesar 10 juta maka ini berlaku secara umum. Dan yang terakhir untuk yang tarif persentase PBB yang maksimal 0,5% ini juga beberapa daerah itu ada yang menerapkan secara klasterisasi. Untuk menghitungnya, saya akan memberikan simulasi sesederhana pemahaman saya. Bagaimana sih cara menghitung PBB P2? Saya akan memberikan simulasi. Misalnya, saya memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 200 meter persegi dengan NJOP 10 juta per meter persegi. Dan luas bangunan 100 meter persegi dengan NJOP 5 juta per meter persegi. NJOP atau nilai jual objek pajak adalah harga pasar wajar tanah dan bangunan. Langsung saja kita kalikan. NJOP tanah 200 dikali 10 juta sama dengan 2 miliar. Kemudian NJOP bangunan 100 dikali 5 juta sama dengan 500 juta. Jadi total NJOP tanah dan bangunan adalah 2,5 miliar. Kemudian masih ada lagi nih yang namanya persentase NJOP perhitungan. Persentasenya ini sudah ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100%. Kemudian ada lagi NJOP TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak dengan minimal 10 juta. Misalnya dalam simulasi ini NJOP perhitungan saya adalah 40% dan NJOP TKP saya adalah 60 juta. Selanjutnya kita hitung rumusnya. NJOP dikurangi NJOP TKP 2,5 miliar dikurangi 60 juta, kemudian dikali NJOP perhitungan 40% dikali tarif maksimalnya adalah 0,5%. Jadi jumlah PBB P2 yang terutang untuk saya adalah 4.880.000. NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh kepala daerah, kecuali untuk objek pajak tertentu yang bisa ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan wilayahnya. Kepala daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Agar kebijakan tepat sasaran dan berkeadilan, Pemda disarankan melibatkan akademisi. Secara ruang fiskal ya, kenaikan tarif PBB dan sebagainya ini adalah sah-sah saja, tapi ada beberapa hal menurut saya yang perlu diperhatikan ya, bahwa sebuah kebijakan harus dibarengi dengan partisipasi yang representatif yang pertama, lalu yang kedua juga harus bisa dikomunikasikan secara efektif ke masyarakat sehingga harapannya kebijakan tadi itu bisa diterima dengan baik dan bisa mendapatkan saran masukan juga dari masyarakat seperti itu. Soal partisipasi dan masukan publik sepertinya tidak terjadi di Pati, Jawa Tengah hingga memunculkan protes masyarakat atas kenaikan pajak. Meski akhirnya kebijakan kenaikan pajak senilai 250% itu dibatalkan. Jadi, bagaimana pajak di daerah Anda? Kanzata Marindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.